Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi materi tentang puasa, melanjutkan di pertemuan yang kelima ya. Sekarang sudah pertemuan yang keenam. Sebelumnya kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada pertemuan 6 kali ini ada 4 tujuan yang harus kalian capai. Di antaranya kalian harus bisa menjelaskan cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Kemudian bisa menjelaskan hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Bisa juga menjelaskan kafarat atau denda bagi orang-orang yang melanggar larangan atau melanggar puasa di bulan Ramadan. Kemudian bisa menyebutkan amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan. Baiklah, langsung saja. Puasa Ramadan dan hukumnya. Apa yang maksud dengan puasa Ramadan? Yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Seperti yang di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didirikan agama Islam itu atas 5 dasar, yaitu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ibaratnya adalah perisai seperti tembok dalam satu bangunan. Jadi bangunan itu ada, kalau salah satunya ada yaitu temboknya. Begitu juga muslim itu dikatakan muslim kalau mau sholat, mau puasa, mau syahadat. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji itu kalau ditinggalkan salah satunya maka bukan orang muslim. Begitu juga kalau tidak mau mengerjakan puasa Ramadan maka bukan orang muslim. Ramadan. Bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadan? Ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat, hilal itu bulan. Melihat bulan sabit pada tanggal 1 Ramadan. Jadi pergantian bulan itu bisa terlihat dengan mata kepala. Ya, baik, dasarnya ada di surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu yang menyaksikan hilal di bulan itu maka berpuasalah. Oke. Baik, yang kedua cara menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan cara istiqmal, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi gini nak, Ramadan, kalian hafal bulan-bulan dalam Islam. Pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebelum Ramadan itu ada bulan Sya'ban. Kalian tahu istilah nisfu Sya'ban itu setengah bulan sebelum Ramadan itu nisfu Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban, cara menentukan salah satu menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan menyempurnakan bulan Sya'bannya itu menjadi 30 hari. Jadi kadang-kadang bulan dalam tahun Hijriah itu ada yang 29, banyak kan yang 29 ya. Tapi karena hilal yang pertama, hilal bulannya tidak bisa terlihat karena ada beberapa sebab, misalkan tertutup awan gitu. Di berbagai daerah tidak bisa terlihat, maka bisa digunakan dengan cara yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan Sa'bannya itu menjadi genap 30 hari. Setelah 30 hari itu maka tanggal satunya itu sudah mulai masuk puasa Ramadan. Paham ya? Bisa dipahami ya.
Nah, istikmal ini sesuai dengan sabda Rasul, berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan, dan berbukalah atau lebaran jika kalian semuanya melihat bulan. Jika kamu sekalian tidak melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan hari dari bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Oke, lanjut. Cara yang ketiga menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan hisab atau menggunakan ilmu falak atau astronomi. Nah, ini dasarnya ada di surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan-bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan yang hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya, hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Ada 4 keadaan yang membolehkan orang yang tidak berpuasa. Tadi ancamannya bagi orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan itu hukumnya bukan muslim ya, tapi ada beberapa orang yang diperbolehkan. Di antaranya sakit. Sakit ini karena tidak memenuhi syarat wajibnya. Ya, syarat wajib di antaranya itu mampu ya. Siapa yang memenuhi syarat wajib, maka wajiblah ia puasa, tapi kalau sakit dia tidak wajib karena tidak mampu. Hal-hal yang membolehkan orang yang tidak berpuasa itu: 1, orang yang sakit; 2, sedang dalam perjalanan jauh, ya kurang lebih 80,64 km. Kemudian usia tua dan lemah tidak mampu berpuasa. Orang yang sakit, sedang dalam bepergian atau musafir, kemudian orang yang sudah tua, kemudian hamil dan menyusui. Inilah kondisi orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Apa dendanya bagi orang-orang tersebut yang tidak berpuasa? Kafaratnya bagi orang yang tadi, orang sakit, orang musafir, orang yang sudah tua, hamil dan menyusui. Nah, ini membayar kodok dan juga membayar fidyah. Siapa yang diharuskan membayar kodok? Yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit maka boleh tidak berpuasa, tapi nanti membayar di luar Ramadan. Musafir juga sama, orang yang bepergian jauh boleh tidak berpuasa, namun bisa dibayar di bulan lain di luar Ramadan. Kemudian wanita hamil. Wanita hamil ini juga bisa mengkodok, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak usah mengkodok, tapi hanya membayar fidyah saja, tergantung kondisi hamilnya seseorang. Kemudian menyusui. Menyusui juga membayar kodok. Kemudian membayar fidyah. Membayar fidyah tanpa membayar kodok. Membayar fidyah itu apa? Nah, fidyah itu memberikan makanan yang biasa kita makan pada satu fakir atau miskin. Jadi membayar fidyah itu 1/3 liter ya, atau makanan yang biasa kita makan. Siapa yang membayar fidyah saja tanpa mengkodok puasa yang sudah dia tinggalkan, yaitu orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang sakit yang nggak sembuh-sembuh dan kemungkinan tidak ada harapan sembuhnya itu ya tidak bisa berpuasa lagi, tidak bisa mengkodok lagi, tapi harus bayar fidyah. Tadi membayar fidyah apa nak? Yang memberikan makan yang biasa kita makan pada satu fakir dan miskin. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang tua juga tidak mengkodok, tapi hanya bayar fidyah saja. Amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan itu sholat tarawih, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu saja pada pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.